Nama aku Katia, aku dari Kidigo yang akan menjadi host di acara Kidi Talk hari ini. Nah, di sini kita akan membahas gentle parenting. Emang bisa parenting jadi asik? Di sini aku ditemani oleh Mbak Halimah. Halo. Halo, Nah, Mbak Halimah ini tuh merupakan seorang praktisi gentle parenting. Mbak Halimah ini sejak 2021 hingga sekarang mendirikan komunitas Lingkaran Aman bersama psikolog dan tenaga ahli untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola asuh dan kesehatan mental. Betul Mbak Halimah? Benar sekali. Dan gak cuma itu loh, Mbak Halimah juga merupakan parenting influencer yang followersnya tuh banyak banget di TikTok sampai 1 juta dan di Instagram 200.000. Yang udah punya komunitas yang sangat kuat ya Mbak berarti. Tuh. Jadi gini Mbak Halimah, tadi tuh udah ada beberapa parent juga yang nanya tentang tema kita hari ini. Sebenarnya gentle parenting tuh apa sih Mbak? Oke Katia, jadi dalam psikologi perkembangan anak ada 4 pola asuh yang biasanya dilakukan oleh orang tua. Si gentle parenting ini sebenarnya istilah kerennya doang dari authoritative parenting. Jadi istilah psikologisnya itu adalah authoritative parenting, dimana ketika orang tua menerapkan pola asuh yang lembut dan merasa bahwa anak itu bukan robot dimana saya yang pegang kontrolnya. Jadi kalau saya suruh kiri, anak akan ke kiri. Saya suruh kanan, anak akan ke kanan. Karena itu adalah sebuah metode yang dipercaya banyak orang. Jadi kalau orang Indonesia ditanya anak yang baik itu kayak gimana, biasanya dijawab anak yang nurut. Betul sih Mbak, dari dulu ya udah Dari gitu. dulu. Padahal fitrah anak itu adalah dia nggak bisa nurut. Kenapa? Karena memang perkembangan otaknya itu belum nyampe di situ. Simpelnya gini, ketika ada anak yang nggak mau berbagi makanannya, terutama anak berusia di bawah 4 tahun, bagi makanannya dong, oh nggak mau, pelit, jangan ditemenin, pelit, gitu ya. Padahal masa perkembangan anak di usia di bawah 4 tahun adalah fase yang namanya egosentris. Mereka tidak bisa membiarkan sesuatu yang miliknya dimiliki oleh orang lain. Itu anehnya sama kayak misalnya ada seorang ibu-ibu ditanya sama ibu-ibu lain, Bunda, kita boleh nggak sharing suami? Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya? Ya Aduh, saya, dong. ya saya, gitu ya. Jangan dong, gitu. Nah, sama dengan anak-anak di bawah 4 tahun yang disuruh sharing mainan. Ini punya saya. Kenapa saya harus berbagi? Karena memang masih fase egosentris. Nanti ketika anak ini berusia 5-6 tahun, baru mereka akan berkembang kemampuan sosialnya dan akhirnya bisa untuk berbagi. Jadi sebenarnya lebih baik diajarkan berbagi itu saat umurnya sudah waktunya udah tepat juga ya Mbak? Ketika dia udah siap untuk berbagi, seperti itu. Jadi gentle parenting adalah sebuah metode di mana kita ngikutin bagaimana perkembangan si anak ini. Kalau belum mampu berbagi, sudah kita paksa berbagi, nanti ini anak jadi people pleaser. Tahu kan kalau misalnya ada akhir bulan terus kayak pinjam 100 gitu kan, kita udah nggak punya nih 100-nya, tapi karena temen ya udah deh kasih aja, bela-belain gitu ya, nggak enak, ujung-ujungnya kita yang nggak makan 3 hari. Nah jadi ketika anak kecil kita mengajarkan kepada mereka bagaimana bertanggung jawab atas kepemilikan dan membantu orang setelah kita selesai dengan diri kita sendiri. Seperti itu kira-kira konsep dari si gentle parenting ini. Gimana nih, jagoan Nuan ada nggak yang suka pinjam 100 akhir bulan gitu kan berarti ya? Nah, kenapa sih Mbak parenting itu bisa nggak asyik tuh gimana tuh maksudnya Mbak? Nah, parenting bisa nggak asyik gara-gara tadi ekspektasi kita tentang menjadi orang tua tuh ketinggian. Kadang-kadang kita ngeliat tuh di Instagram atau di sosial media ada Mbak Nikita Willy, seru banget parentingnya gitu ya kan. Kayak beda ya Mbak? Beda gitu. ya, nggak pernah marah-marah, anaknya kayaknya anteng gitu ya. Ekspektasi kita ketinggian. Mbak Nikita Willy ketika misalnya anaknya sedang main atau sedang istirahat dan Mbak Nikita Willy butuh untuk pijet spa ke salon, dia bisa mendelegasikan si anak ini ke babysitter misalnya. Sementara bunda-bundi di rumah ya bunda itu babysitternya situ itu gitu ya. Jadi tidak memiliki privilege sebanyak orang lain. Jadi ekspektasi kita kadang-kadang melewat sosial media itu terlalu tinggi bahwa oh ternyata jadi orang tua itu harus lembut, harus
begini begitu, padahal jadi orang tua tuh berat. Dan sedihnya di Indonesia tidak ada bantuan dari negara untuk menjadi orang tua yang baik. Di negara seperti Estonia misalnya, ketika seorang perempuan melahirkan, dia itu diberi cuti 6 bulan lamanya, dan itu dibayar sama negara. Lama ya Mbak. Perempuannya dapat cuti 6 bulan, dibayar full gajinya, dan laki-laki dapat 2 bulan. Gitu, jadi mereka dari awal saja menjadi orang tua udah dapat banyak sekali bantuan dari pemerintah, gitu ya. Jadi ya kita cuti ibunya tuh cuman berapa ya, 3 bulan itu dipotong 2 lagi, sebelum sampai sesudah. Cuti ayahnya boro-boro, kadang-kadang nggak ada cuti ayah bahkan. Nah jadi dari awal aja kita udah jomplang nih startnya, jadi ketinggian banget ekspektasi kita. Ketika kita jadi orang tua, nggak apa-apa kalau kita terseok-seok. Tidak ada orang tua yang sempurna, dan belajar gentle parenting bukan untuk jadi orang tua yang sempurna. Belajar gentle parenting adalah menjadi orang tua yang terbaik versi kita, mampunya kita segimana, gitu ya. Kemudian, jangan-jangan secara mental kita juga tuh masih anak-anak. Wah, itu tuh. Jadi nggak siap untuk mengasuh anak lain. Ternyata di dalam sini juga masih anak-anak nih. Contoh simpelnya, ada loh seorang ibu yang kalau misalnya ngelihat anak suaminya lebih perhatian sama anak, dia cemburu. Kayak, kamu ngurusin anak mulu, pulang kerja yang dicium anak bukan aku, gitu ya. Kayak kenapa sih gitu ya. Nah itu adalah ciri-ciri bahwa ada kanak-kanak di sini, gitu ya. Kita nggak bisa dijadiin yang kedua, kita harus jadi yang pertama selalu. Nah itu juga konsekuensi yang bikin jadi orang tua tuh berat, karena ekspektasi kita adalah ekspektasi anak-anak, gitu ya. Kemudian support system kita lemah. Banyak bapak yang tidak diberikan kesempatan untuk menjadi orang tua yang baik. Misalnya ada ibu yang mau pergi me time sebentar, merawat dirinya, pergi sebentar, terus anaknya dititipin ke bapak. Ih kasihan banget bapaknya dititipin anak. Ya kok kasihan ya, kan anak dia. Padahal sama-sama ya. Sama-sama ya Mbak. Gitu. Terus kalau misalnya ada bapak-bapak lagi nyuapin anaknya gitu ya, masyarakat berkata, kasihan banget bapaknya, kok nyuapin anaknya? Anak dia, kecuali nyuapin anak tetangga, kasihan gitu ya. Ya anak sendiri, kenapa kasihan gitu. Bapak-bapak itu langsung kayak dihindarkan, dijauhkan dari kerja-kerja yang sebenarnya penting. Dan ini yang berat di masyarakat Indonesia. Kenapa banyak perempuan tuh kayaknya bucin banget? Salah satunya karena tidak adanya sosok bapak. Ketika seorang bapak absen, anak perempuan bingung. Laki-laki ideal tuh kayak gimana sih? Dia nggak punya, gitu ya. Ketika dia nggak tahu laki-laki ideal itu seperti apa, digombalin dikit aja dia melewat, gitu ya, sampai ke tanah melewatnya, bucin sekali gitu. Nah, begitulah yang bikin parenting jadi nggak asik, karena berat di satu sisi doang, berat di ibunya doang, bapaknya nggak ikutan, gitu. Kemudian yang bikin parenting itu nggak asik adalah yang terakhir nih, kita kebanyakan ilmu atau kurang ilmu. Kebanyakan ilmu bisa kayak gini Katia. Misalnya, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, screen time terbaik untuk anak di bawah 3 tahun adalah maksimal 60 menit. Tidak boleh daripada itu, gitu kan. Terus ibunya langsung nih, padahal ibunya dikit lagi pingsan nih gara-gara kurang tidur, pengen tidur siang, dipaksa-paksain, anakku nggak boleh screen time, nggak boleh screen time, aku harus kuat ngajak anakku main. Padahal anaknya udah kayak reok nih, main jumpalitan, ibunya udah pengen pingsan nih gitu. Ibunya maksa-maksain, karena bagi dia, oh itu tuh yang disebut jadi orang tua yang baik. Enggak loh, kadang-kadang kita perlu mundur. Bu, dibandingkan ibu kena stroke gara-gara kurang tidur, lebih baik biarkan anakmu untuk main screen time. Jadi tuh sebenarnya emang balik lagi ke masing-masing pihak ya Mbak, screen time itu bagusnya tuh seperti apa, jamnya gimana. Tapi tuh kalau misalkan dikasih screen time gitu tuh kira-kira ada nggak sih kayak emang pilihan yang oke, screen time-nya tuh harus kayak gini untuk itu menjadi baik gitu Mbak? Ya, jadi menurut penelitian terakhir dari JAMA Pediatrics itu adalah sebuah organisasi dokter dan peneliti untuk tumbuh kembang anak di Amerika. Mereka justru menunjukkan bahwa anak-anak itu justru butuh screen time. Kenapa? Karena peradaban kita udah berubah. Ketika pandemi datang, interaksi sosial kita tuh lewat video call.
anak yang lahir tanpa pendampingan kakek neneknya tuh banyak banget. Jadi baru umur berapa jam, berapa menit udah video callan sama kakek neneknya. Itu kan screen time. Jadi sebenarnya screen time itu jangan dipikir juga sesuatu yang haram, gak boleh screen time gitu ya. Boleh. Syaratnya ada dua. Yang pertama, anak tidak menjadi konsumen pasif, dimana dia cuma melongo, ngeliatin, dan udah. Jadi dia ikut aktif. Misalnya kalau ada beberapa video yang interaktif, ketika si peran dalam videonya itu bertanya, anak menjawab. Kalau kita dulu ya, zaman kita dulu, zaman saya dulu ada itu kartun Dora. Dapatkah kamu melihat tasnya? Dapatkah kamu lihat peta? Iya, saya lihat ya. Itu namanya interaktif. Jadi si anak itu berada di posisi di mana dia aktif juga berpartisipasi. Yang kedua, kemudian orang tua memilihkan yang sesuai dengan perkembangannya dia. Jadi kalau gamenya memang, atau filmnya, tontonannya, gamenya, aplikasinya untuk toddler, harus cari yang sesuai dengan toddler. Kalau misalnya toddler dikasih game atau aplikasi yang untuk anak first grader atau anak SD, itu memang terlalu cepat, jadinya overstimulating. Ini yang menyebabkan anak gampang tantrum. Jadi asal dua aspek itu tadi terpenuhi, sebenarnya screen time itu sah-sah aja. Berarti nih sebenarnya cocok banget nih Mbak sama produk Kidigo yang kebetulan menjadi sponsor acara Kidi Talk hari ini. Jadi Kidigo sendiri itu punya aplikasi yang bernama Kokoro Kids, di mana anak itu disesuaikan dengan umurnya aplikasinya. Kita bisa memasukkan umur anak kita, lalu semua akses itu hanya dipegang oleh parentsnya, di mana anak-anak tuh hanya dibatasi oleh parents, dia cuma boleh main berapa lama, dia cuma boleh main yang mana, dan itu semua tuh bisa di-track lagi karena kita ada statis untuk perkembangan otak anak kita juga gitu Mbak. Jadi emang dan itu sangat two ways gitu, dimana anak itu harus berinteraksi sama gamenya yang merupakan untuk perkembangan anak juga Mbak. Jadi pas banget nih sama inline ya berarti untuk Kidigo dan Kokoro Kids untuk gentle parenting dan screen time. Ini sangat inline banget, apalagi kalau misalnya kita bener-bener butuh, seorang ibu tuh butuh break ya, menjadi ibu tuh sulit sekali. Kalau ibu-ibu butuh break, pastikan anak kita mendapat edutainment ya, edukasi dan entertainment. Betul. Yang benar-benar berkualitas dan juga bisa kasih break untuk ibunya sebentar gitu. Gitu Mamski dan Papski. Jadi sebenarnya anak tuh nggak apa-apa banget loh untuk main screen time, apalagi pakai konten-konten yang ada di kidigo.id. Oke, berarti aku mau nanya deh Mbak, kan tadi udah disebut juga nih sama Mbak Halimah kalau misalkan ibu tuh butuh banget break, yang emang props banget, tepuk tangan banget untuk mamski juga yang ada di sini semuanya, yang hebat banget masih kerja sambil ngurus anak, yang papskinya juga ya berarti ya mensupport anak-anaknya. Sebenarnya tuh penerapannya nih Mbak, kalau misalkan parents udah capek, udah pulang kerja, udah suntuk gitu kan, bawaannya pasti maunya aduh tolong dong nak gitu. Gimana sih caranya tetap bisa gentle terus gitu sama anaknya Mbak? Oke, ini yang banyak banget aku dapatkan ketika aku bilang aku tuh praktisi gentle parenting. Berarti Mbak Halimah nggak pernah marah dong? Enggak, aku tuh sering marah. Boleh dong kita marah, manusia. Hanya saja kita tidak pernah diajarkan bahwa marah itu ada beberapa versi. Kita bisa marah dengan lembut gitu ya. Orang mikir kayak, marah dengan lembut tuh kayak gimana? Ada caranya. Jadi dalam penerapan gentle parenting yang pertama adalah kita itu menerima perasaan, tapi peraturannya tetap ditegakkan. Jangan kita pikir gentle parenting itu kalau misalnya anak bilang, mama aku hari ini nggak mood sekolah gitu, aku lagi bad mood, nggak mau ngerjain PR. Oke sayang, mental healthmu paling utama, nggak usah sekolah, nggak usah ngerjain PR. Mikirnya gitu ya. Jadi salah ya Mbak itu ya? Iya, salah dong. Pantesan generasi zaman sekarang lemah-lemah gitu ya, apa-apa divalidasi gitu, dibolehin. Enggak, gentle parenting justru kita menerima perasaannya. Oh mungkin kamu sedang capek, kamu sedang bosan. Mama boleh bisa bantu apa untuk memperbaiki suasana hati kamu? Apakah dengan mama bikinkan coklat hangat, terus kamu tidur siang sebentar, abis itu seger, lalu kamu bisa kerjakan PR-mu? Atau butuh mama pijitin sebentar?
Atau misalnya kamu butuh break, kamu butuh main game dulu 30 menit, lalu kamu siap untuk berangkat sekolah gitu. Kita cari apa nih yang bisa membuat kamu bisa semangat lagi, perasaanmu valid tapi peraturan tetap jalan gitu ya. Jadi gak ada tuh urusan oh mental healthku terganggu karena PR, gak usah aku kerjain ya mah gitu ya, gak bisa gitu juga. Kemudian yang kedua, yang paling vital dari gentle parenting adalah ruang diskusi yang nyaman. Jadi anak itu dikasih kesempatan untuk berdiskusi, dikasih kesempatan untuk nanya. Ini yang paling penting. Anak itu wajib bawel, wajib cerewet. Bagi yang belum punya anak dan segera punya anak, kayak kupingnya itu kayak agak ditebelin dikit ya, karena anak kita bakalan nanya mulu dari mulai bangun sampai matanya tertutup lagi, itu kira-kira 1290 pertanyaan per hari gitu ya. Dan itu memang benar-benar nanya. Anak itu memang fitrahnya tukang nanya. Ketika seorang anak tumpul kemampuannya untuk bertanya dan dia kita kirim ke dunia luar yang sering kita sebut sebagai dunia yang keras, dia tidak akan mampu untuk menggunakan kemampuan berpikir kritisnya. Ketika temannya membulinya, lo nggak punya iPhone ya, sana anak Android sana nggak boleh gabung sama anak iPhone, misalnya gitu ya. Zaman sekarang. Bahkan saya pernah ketemu di salah satu institusi pendidikan swasta, ada anak yang dibully karena dia tidak memakai skincare yang mereknya sama dengan teman-temannya. Itu di sana. Itu anak SMP. Wah, gitu kayak lo nggak pakai merek A ya udah jangan gabung sama geng kita. Ketika anak sudah mati kemampuannya berpikir dan bertanya, dia nggak akan mikir bahwa oh kalau dia menolak pertemanan sama aku hanya gara-gara merek skincare, ya udah aku tinggal cari temen yang lain aja. Itu anak yang memiliki kemampuan kritis. Kalau anak nggak punya kemampuan kritis, oh aku ditolak dari pergaulan ini gara-gara nggak punya iPhone, berarti aku harus nuntut iPhone ke orang tuaku sampai orang tuaku menyediakan. Gitu ya. Jadi ruang bertanya, ruang diskusi, ruang untuk ngotot-ngototan, ngeyel-ngeyelan itu harus dibuka seluas-luasnya di gentle parenting. Untuk apa? Untuk membekali anak ini dengan kemampuan critical thinking yang baik, supaya dia nggak mudah terombang-ambing di dunia luar. Karena banyak anak sekarang yang begitu SMA ditanya mau kuliah jurusan apa, bentar ya aku tanya temanku, kamu jurusan apa, ikutin teman. Gimana, mamski masih ada nggak di sini yang kalau misalkan ke anaknya tuh kalau nanya, aduh bentar ya mama ini gitu, itu berarti seharusnya dijauhkan ya Mbak, harus jawab. Kemudian gentle parenting salah satu prinsipnya yang paling dasar adalah orang tua memiliki kemampuan untuk merawat diri sendiri. Banyak di sini anak-anak yang beranjak remaja akhirnya kebingungan, kenapa sih mamaku tuh nggak suka banget ngeliat aku main sama teman-teman, padahal mainnya itu dalam jam yang aman kok, aku nggak pulang malam gitu ya. Karena banyak ibu-ibu kita adalah manusia kesepian. Semenjak dia punya kita, ibu kita nggak punya teman. Coba pernah nggak ngelihat teman ibu kita main ke rumah? Jangan-jangan nggak punya teman ibu kita. Siapa yang tahu ibunya hobinya apa? Jarang loh. Ibu-ibu punya hobi, kasihan sekali ya. Kasihan ya. Masa bukan manusia? Sementara bapak kita tahu, bapak gue hobinya mancing. Kita tahu kita hobi bapak kita. Tapi ibu kita hobinya apa? Kita bingung, apa ya hobi ibuku gitu. Sebegitu kesepiannya lah seorang ibu, maka ketika anaknya sudah siap untuk ke dunia luar, dia jadi kayak nahan-nahan anaknya. Karena satu-satunya kebahagiaan si ibu itu adalah anak-anaknya. Padahal nggak boleh gitu. Ibu, ini buat para moms ya, kebahagiaanmu bu boleh berupa banyak hal. Setelah menjadi ibu, kau boleh punya hobi, punya komunitas, punya pergaulan gitu ya. Ini banyak ibu yang setelah menjadi ibu, kalau ngomong sama orang lain yang dewasa tuh dia ngangong-ngangong, saking setiap hari hanya ngomong sama anak kecil terus. Kemampuan linguistiknya menurun gitu ya. Jadi salah satu penerapan gentle parenting yang penting adalah seorang orang tua harus mampu merawat diri sendiri. Kemudian orang tua juga harus mampu saling memupuk cinta. Apa artinya memupuk cinta? Orang tua di Indonesia agak kebalikan nih yang terjadi. Kalau berantem di depan anak, tapi kalau mesra-mesraan di belakang anak. Kebalik. Kalau berantem di belakang anak, mesra-mesraan depan anak. Gitu ya. Tapi mesra-mesraannya dalam konteks yang positif ya. Masih yang pijit ya, Mbak. Masih yang cium kening, peluk gitu ya.
Karena anak perlu loh ngelihat, banyak loh anak Indonesia yang nggak pernah ngelihat orang tuanya saling bilang I love you. Masa sih Mbak? Banyak. Kayak papa sayang mama, mama sayang papa. Itu banyak orang anak Indonesia yang kayak aku nggak pernah ngelihat orang tua aku saling ngomong kayak gitu ya. Jadi tapi kalau Brenda sering ngeliat gitu tiap hari, daily basis gitu ya. Jadi kebalik. Karena anak akan belajar tentang bagaimana cinta yang baik itu dari orang tuanya. Kalau orang tuanya saling minta tolong, saling mengucapkan terima kasih, saling meminta maaf, nggak gengsi, nggak silent treatment. Banyak kan anak-anak justru dia jadi messenger nih. Kalau bapak sama emaknya lagi berantem, dia jadi kurir. Bilang tuh sama bapak kamu makanan udah ada di meja makan. Pak, makanan udah di makanan. Bilang sama ibu kamu tuh tadi uang belanja di atas lemari. Bu, belanjanya di atas lemari. Kayak anak pada ketawa semua ya, berarti benar. Jadi relate juga audiensnya ya yang ada di sini. Kayak anak pelan-pelan belajar bahwa kalau aku berkonflik, aku tidak menyelesaikannya saat itu juga. Aku diem-dieman dulu. Gitu ya. Anak akan belajar bahwa diem, saling mencueki, saling mengacuhkan adalah solusi dari sebuah masalah. Makanya ketika dia punya masalah sama gengnya, dia cut off. Punya masalah sama temennya, cut off. Padahal bisa dibicarain baik-baik. Berarti sangat berpengaruh sampai besarnya nanti ya, sampai Mbak? besarnya. Emang ini berarti notes untuk Mamski dan Papski semuanya. Emang kita harus lebih menyayangi satu sama lain yang dikasih tunjuk ya. Kalau berantem, diem-diem aja di kamar masing-masing. Iya benar. Di kamar masing-masing. Iya benar, jangan di kamar anak juga ya. Iya, kelihatan dong tetap ya. Dan ini juga yang penting, benar tadi kata Katia bahwa ini mempengaruhi sampai anak dewasa. Dan yang paling dipengaruhi adalah jadi attachment atau kelekatan antara orang tua dengan anak. Endingnya adalah anak membangun attachment dengan pasangannya kelak. Jadi bagaimana orang tua memberikan perhatian kepada anaknya akan berpengaruh dengan gaya bagaimana anak memilih jodohnya, gitu. Waduh. Kita bisa bilang bahwa aku nggak mau milih jodoh kayak ibuku orangnya gini-gini, nggak mau milih jodoh kayak bapakku orangnya gini-gini. Tapi kita terjebak pada pattern yang sama karena yang namanya cinta itu dipelajari polanya oleh otak bukan oleh mulut. Gitu ya. Makanya ada cewek yang kalau ketemu cowok bad boy, tipe gue banget nih, yang dicuekin 3 hari nggak dibalas, misterius gitu ya, kayak bapaknya ya berarti ya. Kan ternyata bapaknya nggak pernah pulang gitu ya, kayak dia nyari patternnya sama gitu. Nah kemudian dia cari lagi kayak misalnya bapaknya itu adalah orang yang tipe cuek, anak-anak kebutuhannya apa dicuekin gitu ya. Ketika dia ketemu sama cowok yang perhatian, dia ngerasa kayak, apa banget sih, lebay banget, terlalu gampang ngedeketin dia, nggak misterius, nggak ada gregetnya. Aduh, padahal yang bener itu ya. Padahal yang bener itu, gitu. Jadi kayak sekompleks itu sampai membentuk persepsi bagaimana memilih pasangan yang baik. Jadi orang tua jangan berpikir bahwa parenting ini hanya tentang bagaimana supaya anakku dapat nilai bagus, bagaimana tentang anakku bisa jadi yang oke di masyarakat gitu ya, dapat universitas top segala macam. Tapi bagaimana dia menjalani kehidupannya kelak sebagai orang tua, karena suatu saat dia akan jadi orang tua. Kemudian yang terakhir, pola asuh penerapan gentle parenting ini yang penting adalah membangun baseline yang baik bagi seluruh anggota keluarga. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di luar, pulang ke rumah kita aman, kita bisa cerita, kita bisa berbagi, kita bisa dapat solusi. Banyak misalnya ya, para bapak punya masalah di tempat kerja, nggak punya baseline di rumah, akhirnya judi online. Inilah yang lagi ramai banget di masyarakat. Ibu-ibu nggak punya, kacau kan gitu. Anak-anak nggak punya baseline di rumah, dia makin narkoba. Jadi rumah itu harus jadi baseline di mana seluruh anggota, mau dia gagal, mau dia berhasil, apapun keadaannya, dia bisa pulang dengan aman. Berarti ini sebenarnya banyak banget nih notes untuk Mamski dan Papski bahwa tuh sebenarnya parenting itu tuh bukan hanya untuk sekarang, namun untuk dia sampai dewasa, kelak nanti mencari jodoh, dan untuk step-step besar di hidupnya nanti, mereka akan selalu balik lagi ke parenting di awal gimana pada saat dia kecil ya Mbak. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, itu akan semuanya balik lagi ke situ ya Mbak.
Lalu aku tuh sempat dengar ya Mbak, kalau misalkan sekarang tuh banyak kalimat khas untuk gentle parenting tuh yang lagi viral-viral gitu. Itu gimana sih Mbak maksudnya? Oke, ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Jangan berpikir bahwa gentle parenting itu artinya ngomongnya harus kayak ibu peri. Banyak yang bilang kayak, aku nggak bisa deh gentle parenting soalnya kesabaran aku kayak satu tisu dibagi 100, nggak bisa aku gentle parenting. Nah, gentle parenting tuh bisa tegas loh. Jadi nggak perlu tisu setipis helai-helai gitu, nggak perlu ya? Nggak perlu gitu. Dan nggak perlu juga kayak kita harus kayak ibu peri yang ngomongnya sayang, jangan ya. Nggak harus kayak gitu juga. Kita boleh ngomongnya secara tegas gitu ya. Nah, yang paling sering terjadi adalah di rumah saya ketika anak saya minta sesuatu gitu ya, atau minta sesuatu, biasanya anak-anak dia minta sesuatu di tempat umum gitu ya. Kita lagi pergi ke mall, mama mau beli mainan itu gitu ya, terus dia tantrum. Yang mau nggak mau biasanya kita mau kayak ya udah deh gitu daripada ya. bikin malu gitu ya. Ketika anak melihat bahwa oh ternyata kemampuan ibuku gitu ya, kekuatan ibuku berkurang jauh ketika aku ngamuk di tempat umum. Besok-besok kalau aku mau apa-apa, aku mintanya di tempat umum. Lagi di stasiun kereta, nunggu kereta, ngamuk. Ibuku lemah. Atau gini, ibuku ternyata lemah kalau lagi di rumah nenek. Kalau nenek angkat suara dikit, ibuku jiper gitu ya. Jadi anak ngulah di tempat nenek. Nah, jadi kita harus mempertahankan gaya bahasa yang benar-benar apa ya? Tidak harus lemah lembut sampai kayak ibu peri, tapi baseline-nya ataupun titik tengahnya adalah kita memahami. Saya paham kamu mau mainan ini. Tapi dari rumah tadi kita udah bilang kan kita ke mall buat makan siang, jadi nggak ada deh uang untuk beli mainan. Cek. Oke. Kamu boleh marah, kamu boleh ngamuk gitu ya, tapi mainannya tetap nggak mama beli, maaf ya, gitu. Jadi perasaannya diterima, ngambeknya diterima, tapi peraturannya jalan terus gitu. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting juga, menetapkan batasan. Banyak orang tua yang berpikir bahwa gentle parenting itu adalah parenting pola asuh yang tidak punya batasan. Kita tuh punya batasan yang tegas banget. Misalnya ya, di rumah saya ada batasan kalau misalnya mau screen time, ini balik lagi ke screen time ya, anak itu harus melakukan beberapa tugas terlebih dahulu. Jadi salah satu manfaat screen time adalah screen time itu bisa kita jadikan token yang berharga untuk ngajarin anak kita mengerjakan sesuatu. Reward jatuhnya. Karena benar, kita harus ajarin ke anak-anak bahwa screen time adalah reward. Itu bukan hak, tapi reward. Sampai anak kira-kira kelas 2 SMA, screen time adalah reward gitu. Kalau kamu masih mau pegang handphone dan pulsanya mama isiin, kalau kamu masih pengen main gadget dan bermain game dan subscription-nya mama bayarin, lakukan hal ini sebelum kamu main gadget gitu ya. Jadi kalau misalnya belum kayak anakku di rumah ya, kalau tempat tidurnya belum rapi, meja belajarnya masih berantakan, dan kamarnya belum dia sapu, gadgetnya nggak bakalan bisa nyala gitu ya. Jadi dalam penerapan gentle parenting kita harus pakai kalau masih titik-titik, misalnya kalau masih berantakan, mohon maaf, gadgetnya tidak dikasih gitu ya. Jadi tetap punya boundaries. Kemudian ngasih tahu bahwa kita paham. 70% dari kita ini cuman butuh orang yang bilang aku paham kok perasaanmu. Gitu. Butuh afirmasi. Kalau kita aja. Tuh valid ya perasaannya. Cuman butuh digituin aja. Meskipun setelah itu tidak ada saran, tidak ada motivasi gitu ya. Cuman dibilang saya paham kamu ngerasain itu dan itu boleh. Gitu. Itu aja kayaknya udah selesai deh masalah kita. Kita udah lumayan lega gitu ya. Jadi dalam gentle parenting, kalimat khasnya adalah mama paham kamu merasa seperti itu. Mama tahu, mama paham gitu ya. Tapi apa yang jadi peraturan, mohon maaf, jalan terus gitu. Kemudian berterima kasih sama anak. Ini penting sekali. Anak harus menerima kalimat terima kasih setiap hari untuk hal-hal yang sederhana. Anak itu adalah makhluk yang paling pengen membahagiakan orang tuanya. Jadi ketika umur bayi itu 3 bulan, dia tersenyum. Pertama kali bayi tersenyum secara sosial itu umur 3 bulan ya. Dan ketika dia tersenyum, itu adalah karena melihat senyum ibunya. Jadi anak itu memang salah satu tujuan hidupnya adalah menyenangkan orang tua.
Semua kita itu pengen menyenangkan orang tua. Cuman ekspektasi orang tua kita ada di langit, sementara kaki kita tuh masih di tanah, gitu ya. Nah, jadi anak itu perlu menerima terima kasih dari kita setiap hari. Berkata jujur, itu susah loh. Jadi kalau suatu saat anak kita pulang dengan nilainya cuma 50 atau 60, ucapkan terima kasih. Kalau dia sudah mencoba. Kalau dia sudah mencoba. Bahkan ketika anak tidak mencoba. Anak saya pernah datang nilainya cuma 50, saya bilang terima kasih. Terima kasih ya, sudah kasih mama nilai ini. Waktu mama kecil, mama nggak berani bawa nilai seperti ini ke nenek. Mama pasti robekin ini kertas. Tapi kamu pintar dan baik dan berani sekali sudah kasih tahu ini. Terima kasih ya. Gitu. Sejak itu anak saya belajar bahwa saya adalah tempat aman untuk segala kesalahan. Kalau nilai saya jelek, kalau nilai saya tidak sesuai ekspektasi, mama saya adalah tempat berdiskusi, tempat bercerita. Tempat bercerita. Banyak anak-anak yang menyembunyikan nilai buruknya. Nilai buruk saya rasa belum bahaya. Yang bahaya, banyak anak yang menyimpan sakitnya. Udah ketahuan pas udah parah. Makanya seringkali kejadian di dokter anak adalah anak sakitnya udah parah duluan. Karena pas sakitnya masih ringan, anaknya nggak berani ngomong. Karena belum bisa terbuka sama ibunya. Belum bisa terbuka sama ibunya. Kalau aku sakit nanti dibilang, tuh kan es terus, gitu ya. Padahal nggak ada urusannya sama es. Gitu. Yang biasa didengar ya sama ibu-ibu kompleks nih kayaknya. Atau kan HP mulu sih kamu, gitu kan. HP lagi yang salah gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan terima kasih kepada anak untuk sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele sekali, ya elah gitu doang diterima kasihin gitu ya. Tapi terima kasih itu begitu penting agar anak merasa bahwa aku aman. Kalau aku gagal, aku nggak perlu kelabing-kelabing minum-minum di luaran sana. Aku cukup pulang dan bilang, ma aku gagal. Gitu ya. Ini akan menurunkan resiko-resiko ketika anak harus projecting their feelings di luar. Itu kan bahaya sekali. Jadi mengucapkan terima kasih itu penting banget dalam gentle parenting. Kemudian butuh waktu dan kita menunda untuk nasihatin anak itu pun penting dalam gentle parenting. Jadi kalau aku sadar nih sebentar lagi tandukku bakalan muncul gara-gara aku marah banget sama anakku, aku bakal bilang, mama butuh istirahat dek, mama ke kamar dulu ya, bentar ya, nanti kita ngobrol lagi. Jadi sebelum aku meledak dengan segala kalimat-kalimat yang nanti aku sesali, ya aku mundur dulu, masuk ke kamar dulu. Lebih baik menjauh daripada menyakiti ya Mbak. Benar sekali, gitu. Kayak Katia dari hati banget ngomongnya. Gitu, jadi benar, lebih baik kita menjauh daripada menyakiti gitu. Tapi jangan di ghosting juga ya. Iya, baik gitu. Mbak. Jadi anak pun nggak boleh di ghosting. Dikasih kepastian, mama butuh waktu sebentar 10 menit. Agar anak nggak ngerasa bahwa oh perasaanku membebani mama sampai mama harus ke kamar gitu ya. Enggak, mama cuma butuh waktu 10 menit gitu. Jadi jeda, orang tua harus belajar jeda sebelum kita menasehati anak, jeda dulu. Karena kalau nanti kita nasehatin sedang di dalam hati kita ini sedang banyak sekali emosi muatannya ya, nanti kita nasihatin anak balik lagi, anak tetangga tuh udah berapa tuh juara kelas, dia di eskulnya juga juara, kamu gini doang nggak bisa gitu ya. Nanti kalau anaknya ngomong, bapaknya Rafathar tuh perusahaannya udah banyak gitu ya. Iya kan dia kalau dibeda-bedain ya. Iya kalau dibilang gitu kan pusing ya. Pusing. Jadi ketika kita masih merasa emosi kita masih ada di atas sini, belum di bawah sini, mundur dulu. Orang tua harus tahu kapan mundur. Kemudian yang terakhir adalah nggak apa-apa ketika anak berbuat kesalahan, di mana anak itu bakalan berbuat kesalahan. Kayak gini deh, di kantor kita ada anak magang atau ada anak baru yang tiap hari berbuat kesalahan. Kita maklumin kan, namanya dia baru di sini. Anak-anak adalah versi magang di dunia ini. Dia itu lagi magang di dunia ini. Ya kan, kadang-kadang pantry sebelah mana dia nggak tahu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kata-kata nggak apa-apa itu penting sekali. Data terakhir dari Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia itu darurat gangguan kesehatan mental. Kasus bunuh diri terus naik. Mungkin ini pembahasan yang sedikit berat, tapi harus kita masukkan ke sini karena pencegahannya memang dimulai dari anak kecil. Mungkin bisa dibilang juga mereka masih blank canvas ya Mbak, dimana itu semua dari awal memang harus dilakukan ya. Benar sekali. Dan kata-kata nggak apa-apa itu yang paling dibutuhkan.
gitu. Ketika kamu gagal, nggak apa-apa, bisa coba lagi. Ketika kamu kalah, nggak apa-apa, besok mungkin menang. Ketika kamu misalnya ngerasa aku insecure, nggak apa-apa, ada yang mencintai kamu apa adanya. Jadi nggak apa-apa itu memiliki power yang begitu besar, sehingga orang tua harus belajar untuk ngomong nggak apa-apa gitu. Mbak, terus nanti kalau misalnya anakku nyolong uang, aku bilang nggak apa-apa gitu ya. Berat juga. Nggak berat juga. Justru ketika anak kita melakukan sesuatu yang menurut kita di luar nalar, penting untuk bilang nggak apa-apa ke diri sendiri. Contohnya ya, kalau aku boleh cerita, kita masih punya durasi nggak ya? Masih kok Mbak, boleh aman. Aku mau cerita tentang satu kejadian yang menurut aku anak aku melewati batas sekali. Jadi anakku itu belum aku kasih uang jajan. Dia kelas 3 SD, belum aku kasih uang jajan karena memang sedang perbaikan untuk menaikkan berat badannya. Jadi segala macam jajanan itu aku siapin dari rumah, aku bikin homemade, dan dia nggak dapat uang jajan. Suatu hari aku 2 hari, 3 hari aku melihat ada pola di mana kok bekalnya nggak disentuh. Biasanya anakku seenggak nafsu-nafsunya makan tuh ada yang dia makan bareng segigit gitu ya. Akhirnya setelah melalui diskusi yang panjang, ketahuanlah bahwa anakku ternyata ngambil uang dan dia jajan di kantin. Ngambil uang dari mana itu Mbak? Uangnya ternyata uang dia waktu itu lebaran, dia dapat banyak THR dan itu memang disimpan di dompetnya dia. Itu sakit sekali ya, pengkhianatan bagi aku. Mama loh puyeng-puyeng lagi sakit, pagi-pagi bangun masakin bekal buat kamu, tapi kamu malah jajan di luar sana tanpa sepengetahuan mama. Waktu itu aku rasanya pengen marah, pengen aku banting itu kotak bekal gitu ya. Tapi aku memutuskan untuk bilang ke diriku bahwa nggak apa-apa. Dia tidak menghabiskan bekal darimu bukan karena dia benci sama kamu sebagai seorang ibu. Nggak apa-apa, Halimah. Anakmu kecolongan jajan 1-2 kali bukan menjadikanmu jadi ibu yang buruk. Dan dia ikut-ikutan jajan seperti teman-temannya, itu adalah rasa penasaran, bukan karena dia anak yang jahat. Tidak adil sekali, 3 tahun dia sekolah, cuma 2 hari kecolongan jajan, dan kamu langsung ngamuk. Bagaimana dengan ratusan hari yang dia jalani dengan baik dan menaati peraturanmu? Tidak adil. Gitu ya. Jadi orang tua harus belajar untuk bilang nggak apa-apa. Ketika kita gagal jadi orang tua, belajar untuk bilang nggak apa-apa. Kesalahan kecil anak ketika nggak papain akan berakibat anak tidak takut untuk mengakui kesalahannya yang besar atau amit-amit mencegah kesalahan yang besar. Karena aku udah banyak nih ketemu di komunitas lingkaran aman, komunitas yang aku bangun bersama psikolog dan psikiater. Itu banyak orang tua yang selalu bilang anak saya itu baik banget, soleh-soleha, gak pernah pacaran sama lawan jenis aja, gak pernah ngomong gitu ya. Masya Allah ya Masya Bunda. Allah. Ternyata anaknya baru saja melakukan aborsi gitu. Dan tahu nggak, mungkin pada kaget. Ini berhubungan lagi sama screen time ya. Ada yang bisa tebak nggak? Pertama kali anak Indonesia terpapar konten pornografi itu di usia berapa? Ada yang bisa nebak mungkin Jago Ada yang Nur. bisa nebak? 10? 3? Ada lagi yang bisa nebak? 5? Jadi rata-rata anak Indonesia, dan angkanya itu lumayan besar, sekitar 61% anak Indonesia usia 8 tahun sudah terpapar konten pornografi. Wow, itu dari mana Mbak? Dari internet. Jadi kalau kita buka handphone kita hari ini, kita buka Google dan kita ketikkan kata gadis. Ini bukan kata yang porno loh, bukan kata-kata yang gimana ya. Kita hanya ketikkan kata gadis, lalu kita klik image, itu yang muncul adalah gambar yang tidak seharusnya dilihat anak kecil. Segampang itu mengakses pornografi di Indonesia. Itu kenapa pentingnya kalau misalkan anak masih di bawah umur tuh masih dijaga ya screen time-nya sama para parents. Dimana kita harus melimit screen time-nya, ya kita yang menentukan kontennya apa gitu ya Mbak. Benar, limitnya itu harus benar-benar jelas. Dan bahkan ketika kita memakai layanan seperti boleh disebut, enggak usah disebut ya. Ada Layanan beberapa BIP ya Mbak. Layanan BIP gitu ya, BIP for Kids yang katanya lebih
ramah anak, tidak ramah anak juga. Walaupun itu kontennya juga bisa dilimit ya, seharusnya ya. Seharusnya ternyata nggak aman juga. Gitu. Jadi benar-benar di Indonesia itu bahkan beberapa orang yang concern terhadap perkembangan anak menyebut pornografi itu sebagai narkolema. Narkoba lewat mata, karena bagian otak yang dirusak oleh pornografi adalah bagian otak yang sama dengan yang dirusak oleh narkoba. Merangsang hal yang sama. Merangsang hal yang sama, rasa ketagihan yang sama, excitement yang sama, tapi di saat yang sama juga dia melemahkan daya ingat, melemahkan impuls kita untuk menahan sesuatu, melemahkan rasa kita untuk bertanggung jawab gitu. Jadi pornografi itu adalah masalah serius. Jadi screen time kita benar-benar harus dijaga. Jadi ketika anak kita suatu saat kita ketahuan bahwa anak kita mengakses pornografi, ini kontroversial. Tapi yang harus kita ucapkan pertama adalah nggak apa-apa. Itu tetap nggak apa-apa, Mbak? Karena nyatanya selama ini orang tua menggunakan metode pukul, metode tali pinggang dan sapu lidi pun 61% angkanya. Berarti sudah bisa dipastikan itu tidak works on everyone ya, Mbak, metode tersebut. Iya itu. Nah, jadi kenapa saya bilang nggak apa-apa, tapi kemudian kita telusuri apakah anak kita hanya ikut-ikutan, ataukah dia memang melihat itu karena dia salah ngeklik pop-up ads yang muncul. Makanya penting banget website yang benar-benar aman untuk anak agar memastikan tidak ada ads yang tidak appropriate buat umur mereka. Balik lagi, cocok banget nih berarti sama kidigo.id. Bener-bener semuanya kita tuh no ads soalnya, Mbak. Emang kita tuh sangat amat terkurasi untuk anak dan tidak ada ads untuk bisa anak-anak tuh ngeklik pop-up ads seperti itu tuh, Mbak, mengurangi. Benar sekali, dan pop-up ads itu kan memang secara desain memang dibikin untuk orang tertarik ngeklik. Catchy ya, Mbak? Catchy, gambarnya, kalimatnya, anak jadi kepo apa nih gitu ya. Jadi penting banget ketika kita punya pilihan alternatif seperti Kidigo yang benar bersih dari ads gitu ya. Orang tua bisa memilih ini sebagai salah satu alternatif screen time yang aman dan berkualitas juga untuk perkembangan motorik dan sensorik anak. Betul sekali tuh, Mbak. Emang baiknya parents semuanya, Mamski dan Papski yang ada di live maupun di offline, Kidigo tuh selalu jawabannya untuk screen time. Nah, untuk para Mamski, Papski yang offline maupun online di live Instagram kita, halo semuanya. Apakah ada yang mau bertanya ke Mbak Halimah? Cepet banget ya, Mas, langsung udah disimpan nih kayak pertanyaan. Udah. Ada 1-3 soalnya. Oke, baik. Boleh Mas diperkenalkan dulu namanya? Perkenalkan Mbak, saya namanya Dio. Dari Mas Dio. Iya. Udah itu aja? Iya. Boleh pertanyaan 3 sih Mbak ini. Boleh 3-3-nya. Satu dulu kali ya, Mas, ya? biar kita ada kesempatan juga buat yang Boleh. lainnya. Oke. Kan metode time out itu salah satu untuk mengatasi anak tantrum ya. Nah, jadi saya tuh pernah melakukan metode tersebut karena ketika anak saya tantrum itu saya nasihati, terus saya bikin kayak permainan gitu kan, dia tantrum, terus saya bikin permainan, halo abah jadi monster nih, nanti kamu aku makan gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa juga gitu. Tapi nggak bisa juga. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan metode time out tersebut. Nah, metode time out itu cocok atau bagus untuk anak itu gimana sih kriterianya? Itu sama Satu aja, Mas. Boleh. udah ya, boleh kan? Sama ini tadi yang mbaknya bahas. Jika anak 25 bulan, laki-laki, tantrum di tempat umum, sudah divalidasi tapi masih belum paham, orang tuanya baiknya gimana? Berarti ada 2 pertanyaan ya dari Mas Dio. Yang pertama, metode time out apakah works atau tidak dan baik atau tidak. Dan yang kedua adalah apakah tantrum di tempat umum sudah divalidasi tetap masih berlanjut. Masih belum paham tuh. Kira-kira harus diapain tuh, Orang Mbak? tuanya harus gimana?
Baik, terima kasih banyak Mas Dio. Luar biasa, tepuk tangan dulu Mas Dio. Keren sekali. Aku bangga banget ada bapak-bapak yang tahu tentang metode time out, keren. Ini dia langsung belajar nggak? Iya, langsung take note soalnya. Oh, keren. Buat Papski yang di rumah, coba metode-metode menenangkan anak tantrum dipelajarin Betul, ya. Papski di rumah ya. Oke, jadi bener Mas Dio, ketika kita mau bikin anak time out, itu adalah salah satu metode memberi space ataupun jarak untuk anak menenangkan emosinya. Tapi ternyata menurut penelitian, metode time out itu justru membuat anak semakin hebat tantrumnya karena dia ngerasa ditinggalin. Dia ngerasa bahwa perasaanku adalah beban bagi orang tuaku. Setiap aku memiliki perasaan yang berat, orang tuaku menyuruh aku menjauh, berarti aku ini beban. Gitu, kira-kira seperti itu logika anak. Jadi ada metode baru lagi, memang ya ada aja metodenya, tapi ini lebih gampang diikutin, namanya metode time in. Time in, kalau time out anaknya kita suruh out, kamu pergi di pojokan dulu, atau saya tinggalin kamu dulu. Time in justru saya mendekat. Sulit sekali ya nak, kenapa? Adik mau tantrumnya itu kenapa gitu ya, justru kita involve. Nah, triknya adalah, benar kata Mas Dio, saya mau nasihatin kayak apa ternyata nggak berhasil. Karena manusia itu memiliki dua lampu yang tidak bisa nyala bersamaan. Jadi kita memiliki lampu emosi dan lampu logika. Kalau lampu emosi kita masih nyala, logika kita nggak jalan. Sama seperti istri kalau lagi nangis, "Mama gimana sih, capek banget aku seharian." "Apa sih? Terus kamu maunya apa? Aku bantu apa?" Kita kan langsung lompat, "Saya bisanya bantu apa daripada kamu nangis terus," gitu. Sementara istri adalah makhluk yang kebutuhan emosionalnya panjang. Saya butuh didengerin dulu, nangis sampai selesai, baru kamu tawarin bantuan, Pap. Jangan apa-apa tawarin bantuan, aku belum selesai nangis gitu. Jadi umumnya kita manusia adalah sama kayak anak. Jadi mau kayak apapun kita nasehatin, kalau saklar emosinya masih nyala, logikanya nggak nyala. Jadi biarkan saja si emosi ini meledak dulu. Justru ketika anak paham bahwa oh ternyata nggak apa-apa ya aku ngamuk sampai meledak, frekuensi tantrumnya berkurang. Karena dia kayak puas. Tantrum itu di tubuh anak sangat nggak nyaman sekali. Kalau kita ditunjukkan brain scan, brain scan-nya anak ketika dia mengalami tantrum, itu sama kayak orang mengalami kepanikan luar biasa. Kehilangan mobil-mobilan itu sama kayak kehilangan mobil beneran di kita. Gimana paniknya kita kehilangan mobil beneran? Itu kayak gitu di anak-anak ternyata. Jadi biarkan saklar emosinya turun dulu, baru kita masukkan ke saklar logikanya. Jadi nggak apa-apa anak ini dikasih tempat untuk ngamuk dulu gitu kira-kira ya Mas Dio ya. Tapi tetap pakai batasan. Marah boleh, tendang-tendang nggak boleh. Marah boleh, mukul-mukul baba nggak boleh. Marah boleh, banting pintu nggak boleh. Kalau misalnya kamu melakukan salah satu di antara yang nggak boleh, akan ada privilege yang diambil. Misalnya kalau di rumah saya, abang boleh marah tapi mama nggak mau dengar suara banting pintu. Kalau abang tetap banting pintu, screen time-nya berkurang 10 menit. Gitu. Kemudian dia sengaja banting pintunya, disengajain banting pintunya. Oke, 20 menit. Saya bilang gitu. "Mama ya, mama nggak ngerti tuh," gitu. "Oke, berkurang 30 menit." Dengan sangat santai saya bilang, "Oke, berkurang 30 menit." Emosimu semakin banyak privilege yang hilang. Gitu ya. Jadi anak akan belajar bahwa aku boleh marah tapi ternyata memang ada batasannya. Marah yang aman tuh kayak gimana? Gitu ya. Jadi saklar emosinya biarkan dulu, kemudian baru masuk ke saklar logika. Kemudian anak itu sebenarnya ketika anak tantrum, dia mengkomunikasikan apa yang dia butuh dan dia merasa ada yang takluk oleh tantrumnya. Coba dilihat di sekitar Mas Dio. Apakah ibunya kalau anaknya mulai tantrum, ibunya mulai panik? "Udah deh Pak, biarin aja, kasih aja." Atau neneknya, "Udah deh, biarin aja deh, kasihan masih kecil. Apaan sih masih kecil didisiplinin kayak gitu, kasihan," gitu ya. Ketika anak membaca pola bahwa ada orang yang takluk sama tantrumku, dia menjadikan tantrum itu sebagai senjata. Ngamukin aja, mamaku kelihatan panik kalau aku lagi ngamuk gitu ya. Dan anak akan tahu untuk mengekskalasi si senjata ini. Kalau misalnya aku teriak 7 oktav belum diturutin, 8 oktav, 9 oktav gitu. Tapi jadilah orang tua yang tenang, sampai kamu teriak 10 oktav pun tidak ada yang terjadi. Kemauanmu tetap tidak bisa diturutin. Kita hanya bisa menuruti kemauanmu kalau kamu siap untuk bicara baik-baik.
gitu ya. Jadi penting sekali untuk melihat reaksi sekitar. Apakah istri ternyata lebih gagap? Karena biasanya ibu ternyata lebih nggak tegaan kalau anaknya tantrum. Apalagi kalau ada nenek, nenek lebih nggak tegaan lagi gitu ya. Jadi perhatikan reaksi sekitar ketika anak tantrum dan perinformasikan kepada sekitar kita untuk tetap tenang meskipun anak tantrum. Tantrum bukan tanda anak kita nakal. Tantrum bukan tanda kita orang tua yang gagal. Tantrum bukan juga tanda kita salah didik. Tantrum hanyalah sebuah fase yang akan cepat berakhir, Mas. Ketika nanti anak kita 4 tahun, dia udah nggak lagi ngelewatin fase tantrum itu. Dan ini memang salah satu fase paling gregetan banget sebagai orang tua. Tapi kalau kita berhasil memvalidasi perasaan anak di fase tantrumnya, insya Allah berikutnya itu fasenya udah lumayan tenang. Semoga bisa menjawab Mas Dio. Terima kasih Mbak Halimah udah menjawab pertanyaan Mas Dio juga. Nah, ada beberapa pertanyaan juga nih Mbak dari yang ikut dari online, dari live Instagram kita. Yang pertama ada yang bertanya, kan tadi Mbak Halimah sempat membahas sosok ayah di kehidupan anak. Kalau misalkan bagaimana solusi untuk anak yang kehilangan ayah dari kecil? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk menggantikan ayahnya itu? Oke. Kehilangan dalam hal ini ayahnya mungkin meninggal dunia ya? Bisa meninggal dunia, bisa sudah not in the picture aja mungkin. Not in the picture, oke. Jadi penting sekali membedakan ketika anak ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Ketika anak ditinggal meninggal oleh orang tuanya, anak akan sadar bahwa aku ditinggalkan karena takdir, bukan karena orang itu punya pilihan dan memilih untuk meninggalkan aku. Itu akan sangat berbeda. Jadi kalau misalnya ada para ibu yang memang ditinggal kebetulan qadarullah ditinggal meninggal oleh suami, fahamilah bahwa anak dibekali Allah juga dengan sense bahwa ini adalah takdir, gitu ya. Tapi kalau misalnya ini adalah soal mungkin perceraian, yang pertama harus dilakukan adalah validasi bahwa itu adalah menyakitkan. Banyak para single mom yang aku benci sama bapakmu, hubungan kami tidak baik, kamu nggak butuh bapakmu, gitu ya. Kamu nggak boleh nyari bapakmu, nggak boleh nanya-nanya tentang bapakmu. Sudah, tidak ada pembahasan ayah di rumah ini, gitu ya. Itu nggak boleh, karena anak akan terus bertanya dan akhirnya dia bertanya di dunia luar dan akhirnya itu efeknya udah kemana-mana, nggak bisa kita kontrol. Jadi pembicaraan tentang ayah, meskipun ayah tidak ada, harus tetap hidup. Anak berhak menanyakan siapa ayahnya, kenapa ayah pergi. Tentunya kita sesuaikan jawabannya dengan umur anak tersebut. Tapi pembicaraan tentang ayah tetap harus ada di rumah. Meskipun aku paham ini menyakitkan bagi si ibu, tapi hak anak adalah mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang ayahnya, gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa bukan mengganti secara harfiah ini ya, literally gitu ya, tapi menggantikan sosok ayah itu lewat sosok guru, paman, kakek, sosok laki-laki dewasa yang bisa membimbing dan menemani perjalanan anak, dan mungkin mentor, kakak asuh dan sebagainya. Itu bisa juga kita hadirkan sosoknya supaya bisa menggantikan, bukan menggantikan sepenuhnya, tapi setidaknya dia mendapat figur laki-laki di dalam rumah. Kemudian yang terakhir, ketika sebuah perpisahan terjadi, entah itu perpisahan perceraian ataupun perpisahan karena kematian, orang tua jangan pernah jadikan pergi ke psikolog sebagai pilihan terakhir. Pergi psikolog itu sebagai pilihan utama. Begitu perceraian terjadi, kita ngerasa baik-baik aja, kita ngerasa anak kita fine-fine aja, pergi ke psikolog adalah pilihan pertama. Periksakan anakmu meskipun kelihatannya baik-baik saja. Karena tidak mudah untuk melihat orang lain punya 2 kaki sementara aku punya 1. Itu berat sekali bagi anak, gitu ya. Jadi anak harus mendapat semacam closure, penjelasan apa yang terjadi di duniaku, kenapa duniaku berbeda dengan dunia orang lain, dan jadikan psikolog anak itu sebagai resources pertama, bukan resources terakhir. Dan terakhir, ketika anak kita tidak memiliki sosok bapak di rumahnya, jadilah sosok ibu. Aku yakin ibu adalah manusia yang cintanya itu seluas samudra, luas sekali. Jadi jadilah sosok ibu yang siap untuk menampung. Bagaimana caranya? Ibunya pulih dari luka perceraiannya atau luka perpisahannya. Karena ibu yang tidak siap, tidak pulih dari luka perpisahan tersebut, akan menjadi ibu yang mengawang-awang.
ada tapi nggak ada, diajak ngobrol nggak nyambung gitu ya, diajak untuk membicarakan luka menolak gitu. Padahal anak perlu grief atau berduka, butuh proses berduka, dan proses berdukanya itu memang biasanya lama karena ini berat sekali. Jadi jangan takut grief. Kita itu selalu takut grief. Misalnya orang tua kita baru meninggal, kerabat kita baru meninggal, kita nggak mau ngelewatin fase griefnya, nggak mau berlama-lama bersedih. Padahal manusia sehebat seagung Rasulullah SAW aja sampai menyebut sebuah tahun sebagai tahun kesedihan karena di tahun itu istrinya dan pamannya meninggal secara bersamaan. Beliau menyebut itu dengan tahun kesedihan. Setahun itu beliau habiskan dengan bersedih. Jadi nggak apa-apa kalau kita bersedih ya, tapi jangan sampai sedihnya kita melukai diri sendiri. Jadi itu tadi, kita harus terima stage-nya untuk bersedih dan jadikan psikolog menjadi resources pertama kita untuk pertolongan utama. Emang berarti PR untuk Mamski dan Papski di Indonesia juga kali ya, memang kita harus mulai break the stigma untuk psikolog dan psikiater di Indonesia ya Mbak. Dan juga emang kita harus mulai it's okay to be sad gitu kali ya untuk anak-anak kita dan kitanya sendiri gitu. Iya, benar. Oke, dari Jagoan Nuan masih ada yang mau bertanya? Boleh Mbak, silakan perkenalkan dirinya. Ini tadi Mbaknya. Saya lagi dalam fase punya anak satu anak pertama yang teenager, dan dia dalam fase punya adik baru. Teenager plus adik baru, tahu sendiri gimana caranya. Nah, dia luar biasa, tantrumnya sangat luar biasa, dan saya karena mungkin juga sambil ngasih adiknya, jadi kadang-kadang juga luapannya juga lebih luar biasa, capeknya juga luar biasa. Nah, gimana caranya bisa in peace gitu ya? Maksudnya ya semua teori tadi Mbak bilang kan, itu gini mesti gini-gini. Tapi kadang-kadang itu nggak bisa. Saya mengontrol udah lowbat, saya pulang dari kantor, jam 9 malam dia berulah gitu kan, gitu kan. Nah, dengan keadaan lowbat itu saya bisa tiba-tiba langsung men-switch pikiran. Mau ngulang pertanyaannya berarti itu mudah tapi sulit sebenarnya. Ya, ada anak teenager dan anak newborn ya Mbak. Gimana cara menghadapinya dua-duanya dengan lowbat dari kantor? Ini adalah sebuah istilah yang harus dipahami sama Papski dan Mamski, bahwa teenager itu adalah fase di mana anak berusia 2-4 tahun dia sedang merebel gitu ya, kayak teenager, kayak anak remaja ngerebelnya, tapi ini adalah simulasi yang lebih mengerikan, karena kalau anak teenager itu setidaknya mereka nggak bisa teriak-teriak dan nendang-nendang, ini bisa gitu ya, tenaga yang kuat sekali. Jadi yang pertama, ketika mamanya tahu bahwa baterainya akan lowbat di jam segitu gitu ya, kira-kira waktunya bisa diatur sedemikian rupa, sebelah mana waktu yang bisa aku pendekkan atau panjangkan agar ketika pulang setidaknya baterainya nggak merah-merah amat lah, ada keisi 20% lah gitu ya, biar sabarnya agak panjang. Bagaimana self care? Kadang-kadang ibu ngerasa bahwa aku bertanggung jawab sama kerjaan, bertanggung jawab sama anak-anak, tidak ada waktu untuk diri sendiri. Ibu harus punya waktu untuk diri sendiri. Dan untuk memiliki waktu untuk diri sendiri, biasanya para bapak lebih gampang untuk punya waktu untuk diri sendiri. Mereka futsal sama teman-temannya, pulang kantor futsal gitu ya. Sementara kita mau ke mall sebentar aja, kasihan sama anak-anak gitu ya. Gitu. Udah video call gitu ya. Nah, belajar untuk sedikit egois. Karena ketika seorang ibu tidak dipenuhi keakuannya gitu ya, dia akan pendek sabarnya. Bagaimana sih ketika anak nggak diperhatikan, dia kan cenderung ngamuk diri, tidak diperhatikan akan gampang ngamuk juga gitu ya. Jadi ibu ambil kursus pound fit kayak apa gitu yang bisa menyenangkan diri ibu. Ketika ibu punya waktu untuk merawat diri sendiri, nanti baterainya ke-charge lagi. Kalau memang diperlukan sebelum pulang ibu itu ngopi sebentar gitu ya, nongkrong di kafe sebentar, lakukan. Karena akan lebih berharga ketika ibuku pulang lebih telat tapi senyum, daripada ibuku pulang lebih awal tapi ada tanduknya. Gitu ya. Jadi ketika kita seorang ibu yang bekerja, waktu yang berkualitas
adalah poin dari pola asuh kita. Waktu kita cuma sedikit gitu ya. Tapi ya udah, yang sedikit itu gimana caranya biar berkualitas. Gimana dengan waktu yang sedikit itu aku nggak tandukan pas pulang gitu ya. Ibunya harus self care. Cari caranya gimana ibunya biar tenang gitu ya. Memang ini butuh ekstra tenaga, ekstra duit lagi yang keluar, tapi nggak apa-apa. Ibu kan bukan pemain cadangan. Jangan-jangan ini anaknya pakaiannya yang premium, mainannya yang bagus. Kalau untuk ibunya ya seadanya aja lah gitu ya. Ibunya juga harus punya alokasi untuk hobi diri sendiri. Jangan anaknya aja di school, di sini, sekolah, di tempat mahal. Ibunya nggak punya waktu untuk improve diri sendiri. Ibunya juga harus punya waktu untuk improve sendiri. Appreciate diri sendiri dulu. Ya, appreciate diri sendiri. Itu pertama. Yang kedua, ibunya harus berani untuk menetapkan batasan sama dunia kerja. Boundaries itu penting. Ketika misalnya kita sampai rumah, minta tolong kepada siapapun bahwa ketika saya di rumah, saya hanya akan merespon WhatsApp atau merespon email di jam berikut. Di luar jam itu, mohon maaf saya nggak pegang handphone. Karena ketika kita perhatiannya beralih, main sama anak, kemudian lihat handphone, main sama anak, balas email, anak ngerasa, mama, lihat aku, lihat mataku, ma. Aku kangen dilihat sama mataku, kita tatapan mata tuh kangen, ma. Anak ngerasa bahwa mamaku nih pulang tapi nggak pulang, gitu. Jadi kita harus berani juga menetapkan batasan sama dunia kerja. Saya sudah menghibahkan diri saya, saya sudah mengabdikan diri saya untuk perusahaan di jam sekian sampai jam sekian, maka ada waktu akan saya dedikasikan untuk anak saya tanpa pegang handphone. Karena ketika kita aja ngobrol sama suami tapi dia sambil main Mobile Legends, kita sebel ya, gitu ya. Gitu juga anak ketika kita main sama dia tapi sambil balas email gitu, anak juga sebel gitu. Nah, jadi time management, bagaimana kita menetapkan batasan sama kerjaan kita itu jadi penting. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting, proses menjadi kakak itu nggak berat sekali. Kadang-kadang ya, kita sama anak pertama kita tuh nggak adil. Ini saya mau mengucapkan salut dulu sama anak-anak pertama karena adalah Ya, kebetulan aku anak terakhir. Anak terakhir. Ya. Karena anak pertama adalah korban parentifikasi. Parentifikasi itu mereka dipaksa untuk jadi orang tua ketika mereka belum umurnya jadi orang tua. Dipaksa untuk menjadi contoh untuk adiknya, padahal mereka sendiri masih anak-anak, gitu ya. Anak kita masih 3 tahun, kamu yang sabar dong, ngalah sama adiknya. Hei, konsep ngalah aja itu nggak ngerti, dia masih 3 tahun, gitu ya. Kadang-kadang saya tuh dapat pertanyaan dari para ibu-ibu, Mbak, gimana ya anak saya tuh egois banget sama adiknya, nggak mau ngalah. Berapa umur anaknya, Bu? 4 tahun. Ya Allah, Bu, itu kecil Belum banget. ngerti ya, Mbak. Belum ngerti, dia tidak bisa kita jadikan contoh. Dia saja masih perlu contoh, dan kita aja yang harusnya contoh buat dia tuh masih begini, gitu ya. Sudahkah sempurna kita memberikan dia contoh? Jangan-jangan ekspektasi kita sama anak pertama itu ketinggian. Belum lagi kita sering bilang, kamu harus jadi contoh buat adiknya. Nanti kalau mama sama papa nggak ada, kamu tuh jadi pengganti mama papa. Ya Allah, gue masih 3 tahun udah disuruh mikirin orang tua udah meninggal, gitu ya. Jadi berat banget jadi anak pertama itu, gitu. Jadi kenapa anak pertama itu banyak karakternya keras? Karena mereka keras sekali ekspektasi yang diberikan kepada mereka. Jadi perbanyak turunkan ekspektasi, Bu. Si kakak meskipun dia adalah anak yang paling besar, dia adalah anak 3 tahun yang butuh dimanja, yang butuh tantrum karena memang usianya adalah usia yang ideal untuk tantrum. Dan tidak apa-apa ketika dia tantrum dan ketika dia guling-guling meminta perhatian, anggap saja dia itu sedang kelaparan. Bu, anak usia 3 tahun nggak kita kasih makan seharian tuh nggak apa-apa. Nggak inget makan dia, sampai malam nggak makan, nggak inget malam. Tapi kita cuekin 5 menit, wah udah semuanya itu dibanting sama dia. Kenapa? Karena tidak diperhatikan orang tua adalah rasa sakit yang paling menyakitkan bagi anak. Lebih parah daripada sakitnya lapar, lebih parah daripada sakitnya haus. Jadi pengen peluk anak. Jadi ketika memeluk anak, pastikan nggak sambil mikirin tadi email udah gue balas belum ya, ini gue peluklah dia secara mindful, ibu, gitu ya.
ya. Gitu. Jadi dan yang terakhir ini tips yang aku terapkan juga di anakku yang pertama. Jadi aku sama anakku yang pertama itu punya jadwal ngedate. Jadi sebulan sekali aku akan menjadikan anak pertamaku tuh sebagai anak tunggal. Kita pergi sama bapaknya berdua, bertiga. Jadi dia seharian itu jadi anak tunggal. Adiknya kita titipin sama siapa kayak adiknya gitu ya. Kita hilangkan dulu sejenak si adiknya. Dia jadi anak tunggal. Dari pagi sampai sore dia yang tentukan. Kita pergi ke bioskop, kita mau apa, mau main apa, mau main ludo. It's your yes day. Sebulan sekali. Dengan begitu dia mengapresiasi bahwa keadaanku itu bukan antara ada dan tiada loh. Karena biasanya kalau yang besar nangis, kita akan bilang kayak, bentar dong, sabar. Tapi yang kecil nangis langsung kita samperin. Itu menyakitkan banget bagi si kakak, gitu ya. Jadi sebulan sekali cari waktunya menjadikan si kakak ini jadi anak tunggal lagi. Karena mungkin dia jadi sering tantrum karena dia merindukan masa-masa dia jadi anak tunggalnya. Seperti itu. Terima kasih, semoga bisa menjawab. Berarti ini sangat amat ini ya, notes juga untuk Papski kalau misalkan Mamski itu sangat amat butuh me time ya Mbak. Benar. Butuh banget, ini nggak anak, nggak bapak, nggak ibu, semuanya butuh diapresiasikan. Benar. Memang harus rata apresiasinya. Nah, ini hari ini ada pertanyaan terakhir dari teman di online juga, dari Instagram Ernie White Lovers. Di sini ada pertanyaan, halo Kak, anak pertama saya sangat aktif bertanya seperti yang dijelaskan tadi. Bahkan di dunia luar juga selalu nanya dan ngobrol sama orang yang lebih dewasa dan dia tidak kenal. Apakah itu baik untuk kedepannya? Oke. Usianya berapa tadi ya? Nggak disebutkan. Oh, nggak disebutkan. Oke. Anak seharusnya memiliki jarak tertentu dengan orang asing. Jadi kalau anak tidak memiliki jarak sama orang asing tiba-tiba akrab, dia menceritakan detail tentang dirinya, tentang hobinya, tentang personalnya, itu harus kita hati-hati. Karena kalau misalnya tiba-tiba anak cerita sama orang random, di rumah aku tuh ada gini-gini, rumahku kan warna ini catnya. Rumah kamu emangnya di mana? Dia sebutkan alamatnya, bahaya sekali kan? Tiba-tiba alamat kita diketahui sama orang asing. Jadi anak itu harusnya punya sense of stranger yang kuat. Jadi dia tidak harus semudah itu terbuka sama stranger. Bertanya itu adalah hal yang baik, tapi itu bertanya sama diri sendiri, sama orang tua sendiri. Tapi ketika anak terlalu gampang terbuka sama orang asing dan tidak mempunyai sense of danger, sense of bahaya gitu ya, aku rasa ini perlu dibawa ke dokter tumbuh kembang anak untuk mengantisipasi bahwa anak kita ini memang memiliki beberapa gangguan tumbuh kembang seperti ADHD misalnya. Kalau anak memiliki ADHD, dia tuh nggak bisa tenang tanpa ngomong. Jadi melakukan apapun, nulis, belajar tuh harus sambil ngomong. Jangan-jangan dia fidgeting, makan sambil ngomong gitu. Jadi sehingga dia ngeliat orang asing, ya udah, ini kayaknya fidgeting yang asik, ya udah aku ngobrol gitu ya. Jadi sampai batas mana anak itu ngobrol itu masih baik? Yang pertama, dia ngobrol cenderung sama orang yang dia kenal. Kalaupun dia ngobrol sama orang asing, dia tidak going too personal about it. Kalau dia udah personal banget sampai segalanya diceritain, harus di stop ya. Harus di stop. Lebih baik di stop. Kemudian yang kedua, kita ajarkan juga kepada anak kita bahwa apa yang boleh diceritakan, apa yang boleh ditanyakan kepada orang lain dan tidak gitu ya. Biasanya anak akan punya semacam sensor bahwa oh ini tuh sebenarnya nggak boleh ditanya sama orang lain karena wajah mereka berubah ketika aku menanyakan ini. Harusnya anak punya sense seperti itu. Tapi kalau anak memiliki kesulitan dalam membaca wajah orang, jangan-jangan memang ada gangguan tumbuh kembang yang memungkinkan orang untuk tidak peka sama emosi orang lain. Jadi sebaiknya interaksi dengan stranger itu memang dibatasi. Stranger danger is real ya. Real, very real. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk jagoan Nuwon. Ada yang masih mau bertanya kah? Silakan Mas, boleh perkenalkan diri dulu dan bertanya. Nggak usah pakai mic. Iya. Mas Doni. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, saya menarik tadi, cuman ada yang belum clear di saya untuk penanganan di kategori usia. Kalau tadi katakan tantrum seperti Mas Bio umur 25 bulan,
saya bertanya tadi sama di belakang, umur 5 bulan tuh bisa tantrum. Ya. Itu yang salah itu siapa gitu kan? Karena gini, saya melihatnya pertama yang perlu saya tanyakan, adakah kesalahan dari orang tua ketika anak itu tantrum? Karena saya melihat kita pada saat kita kecil, apakah kita pernah tantrum? Lupa. Itu pertanyaannya. Nah, sekarang kalau misalnya dari penanganan di awal dengan orang tuanya baik, apakah memungkinkan anak itu bisa tantrum? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, adakah penanganan pengkategorian umur? Karena kan balita dan tadi sampai menjelang SD ya, itu kan pasti berbeda psikologisnya. Karena saya mempunyai 2 anak kembar, lelaki umur 4 tahun, gitu. Dan satu lagi katanya umur 11 tahun. Nah, 2 anak kembar ini yang hanya beda 1 menit, itu karakternya berbeda. Seperti itu. Dan penanganan saya ketika dia berulah, gitu kan? Sudah berulah, satu pun ini masing-masing mempunyai karakter yang sangat-sangat jauh gitu. Seperti itu. Makanya tadi yang pertama pertanyaannya pengkategorian bagaimana sih penanganan untuk batita, untuk balita dan bahkan menjelang SD atau menjelang ya 9 tahun itu. Baik, terima kasih. Let's go with